Jadi kan jumlah kuota tahun ini kan 221.000 ya, itu jumlah kuotanya kalau terisi secara keseluruhan. Nah, tetapi sebetulnya yang berhak berangkat tahun ini itu yang mereka yang melunasi sampai tahap pelunasan tahap kedua, itu dari jemaah haji reguler itu ada 198.765 jemaah. Itu yang berhak berangkat. Kemudian dari haji khusus itu ada 15.476. Jadi kalau di total itu yang berhak berangkat tahun ini, yang artinya juga yang gagal berangkat gitu ya tahun ini, itu ada 214.241 jemaah. Nah, yang sisanya itu yang 6.759 itu tidak melakukan pelunasan. Nah, mungkin punya pertimbangan sendiri. Sehingga yang 214.241 inilah yang mau tidak mau memang pindah menjadi jemaah haji tahun 2021. Dan itu memang pasti akan terdorong kan yang jemaah haji tahun berikutnya dan demikian seterusnya. Oleh karenanya Kementerian Agama ini sedang mendalami, meskipun mungkin belum fokus banget ya, karena sekarang fokus untuk sosialisasi dulu kebijakan pembatalan, tapi kita sudah mulai mendalami kemungkinan misalnya opsi mengajukan ke Arab Saudi penambahan kuota misalnya untuk tahun depan, sehingga itu bisa penumpukannya tidak terlalu 2 kali lipat lah. Diseleksi lagi. Jadi di dalam keputusan Menteri Agama itu juga disebutkan tentang petugas-petugas itu, termasuk misalnya jemaah haji yang petugas daerah gitu ya. Itu semuanya itu dibatalkan dulu, uangnya juga dikembalikan kepada provinsi masing-masing. Nah, nanti tahun depan itu akan dilakukan lagi. Tentu akan dilakukan lagi seleksi, kemudian pembinaan, pelatihan. Nah, tetapi tentu saja saya kira dari Kementerian Agama juga akan mencatat bahwa mereka yang sudah lulus tahun ini, itu kan ada rekamannya, ada catatannya ya, sehingga mungkin saja akan mendapatkan undangan tersendirilah untuk mengikuti prosesnya. Yang jelas kita akan memproses sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Ya, kalau kemungkinan selalu ada ya. Untuk umroh itu mungkin memang tidak sekompleks haji. Tergantung melihatnya sebetulnya sih, tapi maksud saya tidak sekompleks haji itu. Haji itu ada 5 hari puncak haji, 5 hari di mana 3 juta orang, sekitar 3 juta orang dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat, yaitu di Muzdalifah, Mina, dan Arafah. Bisa dibayangkan ya, di Mina itu rasio orang itu 1 berbanding 0,8 meter persegi. Artinya satu orang itu punya space untuk tidur saja nggak nyampe 1 meter, sehingga harus numpuk begitu. Sementara di Arafah itu sekitar 1 berbanding 1 orang berbanding 1 meter persegi. Nah, tapi kalau umroh itu kan tidak waktu bersamaan gitu, jadi tidak harus gitu di waktu itu sampai tanggal 10 Zulhijjah itu kan tidak ya, sehingga mungkin saja Arab Saudi itu membuka setelah agak reda misalnya, tetapi dengan pengaturan negaranya mana yang boleh masuk, mungkin penekapan begitu dengan protokol tertentu itu mungkin saja, tapi tentu kita harus menunggu otoritas dari Saudi untuk membuka itu. Ada, tentu saja. Kan di Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh juga ada subdit tersendiri ya. Ada seksi tersendiri yang mengurus tentang haji dan umroh itu. Jadi, dan tugasnya memang pengawasan. Begitu ada yang melanggar ketentuan, termasuk sekarang kita kan diskusikan karena Pak Menteri sudah memutuskan bahwa yang tidak diberangkatkan haji itu mutlak semua warga negara Indonesia, mau haji reguler atau haji khusus. Termasuk juga haji furoda, haji yang dengan visa mujamalah, yang undangan raja itu ya. Nah,
kalau ada yang memberangkatkan, misalnya itu kan melanggar, berarti kan melanggar ketentuan yang sudah Nah, itu ada pengawasannya. Nah, itu mengapa dalam beberapa hari ini kita langsung koordinasi dengan teman-teman asosiasi untuk menyamakan persepsi supaya bisa dipahami bersama lah bahwa memang betul untuk haji khusus itu sudah ada bukan dari jemaahnya ke PIHK-nya, tapi juga memang dari PIHK itu sudah ada yang menyetorkan deposit katanya ke akomodasi tertentu ke hotel-hotel tertentu di Arab Saudi. Karena kan kalau haji khusus itu kan menjanjikan untuk hotel yang sedekat mungkin dengan Masjidil Haram, sehingga berlomba-lomba gitu. Saya dengar kemarin itu begitu. Nah, lalu ketika ada pembatalan, memang ini harus ada negosiasi ulang. Kalau pemerintah kan untuk haji reguler belum membayar uang muka sama sekali. Jadi ini yang harus duduk bersama bagaimana supaya Kementerian Agama tentu punya komitmen untuk memfasilitasi supaya tidak ada yang dirugikan, bukan hanya jemaah, petugas, tetapi juga PIHK gitu. Karena itu kan mitra kita ya dalam penyelenggaraan haji. Tapi kalau ada yang melanggar, ya memang ada sanksinya. Saya kira itu sudah ada ketentuannya. Ya tentu saja kalau wacana ada ya dalam konteks protokol kesehatan COVID ya. Tetapi kan ini berarti kan membicarakan sesuatu yang apa istilahnya ya, imajinatif, antisipatif atau hipotetis lah mungkin kalau bahasa ininya. Kan belum tentu terjadi, tapi kalau terjadi misalnya pemberangkatan umroh tapi dengan new normal gitu, dengan protokol baru, maka kalau merujuk pada survei yang dilakukan oleh World Hajj waktu itu ya, ada lembaga yang melakukan survei itu, beberapa pertanyaannya itu, Anda siap tidak, negara-negara kan disurvei nih 25 negara, siap tidak kalau pelaksanaan ibadah haji dan mungkin juga umroh itu dilaksanakan dengan protokol tertentu. Nah, disebutkan misalnya pertama melakukan karantina sebelum berangkat 14 hari berarti kan. Kemudian yang kedua karantina ketika setelah tiba. Berarti kan 14 hari lagi di sana. Kemudian mengenakan masker wajah terus-menerus gitu selama di sana. Kemudian cateringnya itu catering yang dipasok khusus oleh pemerintah Saudi gitu. Karena untuk jaminan, biasanya kan catering kan masing-masing kadang-kadang gitu ya, dengan muasasahnya dengan apa. Nah, tapi ini dipastikan. Nah, jadi protokol-protokol seperti itu yang pernah dijajaki kemungkinannya. Tapi kan sampai sekarang itu memang belum ada pengumuman dari otoritas resmi tentang kemungkinan atau bahkan tentang kepastian penyelenggaraan ibadah umroh yang seperti itu.